Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang. Datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Sampai perkataan dari Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Muhammad Arsyad Al-Banjari ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Kemudian dia berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, maka saya katakan haruslah selaras antara kulit dan isi. Jangan sampai kulitnya bernama Masjid Imam Syafi'i, tapi isinya bukanlah pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya sarankan kepada panitia dan jamaah masjid tersebut supaya belajar mazhab Imam Syafi'i kepada para ulama yang betul-betul paham mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana yang telah diterangkan pada video sebelumnya, tahlilan itu ialah berasal dari kata tahlil. Tahlil ialah kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan tahlilan ialah pembacaan la ilaha illallah yang dilakukan secara berjamaah dan juga disertai dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahmid, tasbih, takbir, dan juga surah-surah dalam Al-Quran yang semuanya itu akan mendatangkan pahala yang kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Apakah harus dengan makan-makan? Ya tentu tidak harus dengan makan-makan. Di Banjarmasin sendiri atau bahkan mungkin di Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi-provinsi yang lainnya seringkali diadakan tahlilan tanpa ada makan-makan. Misalnya menjelang adzan Jumat, tak sedikit dari masjid-masjid yang di situ digelar tahlilan tanpa ada makan-makan. Yang pahalanya dihadiahkan kepada para keluarga daripada para penyumbang yang telah meninggal dunia. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa tahlilan itu harus dengan makan-makan. Begini, kitab Sabilul Muhtadin adalah kitab fikih berbahasa Melayu yang bersifat jamak, tertib, dan terjemah. Maksudnya, Syekh Muhammad Arsyad mengumpulkan bahan-bahannya dari literatur fikih berbahasa Arab yang muktabar, kemudian beliau susun, kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Apabila dijumpai sesuatu yang kurang jelas di dalam kitab Sabilul Muhtadin, maka mau tidak mau kita harus kembali kepada referensi atau literatur berbahasa Arab yang muktabar. Berkenaan dengan hal ini, semua literatur fikih bermadzhab Syafi'i yang berbahasa Arab yang memuat hukum pembuatan makanan pasca kematian sebagai bid'ah yang makruh, semuanya merujuk kepada qaul Sayyiduna Jarir bin Abdullah. Siapa Sayyiduna Jarir bin Abdullah? Sayyiduna Jarir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat. Tentu apa yang beliau bicarakan itu ialah tradisi atau kebiasaan atau adat yang berlaku di masa hidupnya. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan tahlilan. Nah, mungkin ada sedikit geli. Bagi yang jeli mungkin merasa sedikit geli. Kenapa? Kok bisa makan-makan atau pembuatan makanan dihukumkan bid'ah? Padahal makan-makan itu adalah perkara dunia. Makan-makan itu bukanlah ibadah. Bagaimana ini? Perlu kami jelaskan
bahwasanya bid'ah itu bukan hanya menyangkut ibadah, tapi juga menyangkut akidah. Sebagaimana yang kami terangkan pada video sebelumnya, pembuatan makanan yang dihukumkan bid'ah oleh para fuqaha dalam mazhab Syafi'i ialah yang mengandung unsur niyahah atau yang mempunyai tujuan niyahah. Niyahah ini bertentangan dengan konsekuensi rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik dan semua yang buruk adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali kematian salah seorang anggota keluarga yang sangat kita sayangi atau sangat kita cintai. Itu adalah takdir darinya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada di antara kita yang mengalami musibah ini, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya dan juga untuk meninggalkan segala tindakan-tindakan yang terkesan menolaknya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan niyahah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Arab di masa lalu, yang apabila salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia, ia akan membuatkan makanan banyak-banyak supaya orang-orang berdatangan kepadanya, supaya orang-orang berhadir di rumah duka, supaya mereka melihat dan mendengar perihal kesedihan dan duka citanya, supaya mereka yang berhadir ikut larut dalam kesedihan dan duka citanya. Ini yang dimaksudkan oleh Sayyiduna Jarir bin Abdillah sebagai bagian daripada niyahah. Dan kemudian hal inilah yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai bid'ah yang makruh. Memang ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang jamuan pasca kematian. Dan Rasulullah SAW bersedia menghadirinya, sama sekali tidak menyatakan pengingkaran. Di mana letaknya? Letaknya ada di dalam Sunan Abi Daud. Kemudian Al-Albani membuat satu kitab yang berjudul Sahih Sunan Abi Daud, yang dimaksudkan oleh Al-Albani sebagai kumpulan hadis-hadis Sunan Abi Daud yang dihukumkannya sebagai hadis yang sahih, yaitu pada Kitabul Buyu' babun fi jitinabis subhat, hadis nomor 3332. Redaksinya memang lumayan panjang, namun di sini kita akan memberi garis di bawah pada teks yang menunjukkan hal tersebut. Coba perhatikan redaksi yang kami beri garis di bawah. Falamma raja'a istaqbalahu da'im ra'atin. Manakala baginda Rasulullah SAW pulang dari menghadiri penguburan jenazah, tiba-tiba datang kepadanya, menghadap kepadanya seorang penyeru yang diutus oleh istri mayit. Faja'a, maka baginda Rasulullah SAW pun datang. Waji'a bit-tu'ami, kemudian baginda Rasulullah disuguhkan makanan. Fawadu ayadahu, maka beliau pun meletakkan tangannya di atas makanan. Sumawadu al-qawmu, kemudian kaum atau orang-orang yang berhadir di sana pun meletakkan tangan mereka di atas makanan. Fa'akalu, maka mereka pun memakannya. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah menghadiri jamuan pasca kematian, dan sama sekali beliau tidak keberatan, sama sekali beliau tidak menyatakan pengingkaran. Betul, yang tertulis dalam Sunan Abi Daud ialah kalimat da'im ra'atin. Tapi di dalam kitab hadis yang lain, yaitu Miskatul Masabih, sangat jelas ditulis da'im ra'atihi, yang mana domirhi di sana kembali kepada mayit. Coba perhatikan Miskatul Masabih yang ditahqiq oleh Al-Albani. Di situ Al-Albani menghukumkan hadis itu sebagai hadis yang sahih, dan juga dengan redaksi da'im ra'atihi,
Kemudian Albani memberikan keterangan. Apa keterangannya? Ai istaqbalahu da'imra'atil mutawaffa, yaitu menghadap kepada baginda Rasulullah seorang penyuruh yang diutus oleh istri lelaki yang baru saja meninggal dunia. Perhatikan redaksinya sekali lagi dalam Mishkatul Mashabih Kitabul Fadaili Wasyama'il babun fil mu'jizat. Coba perhatikan redaksi hadis yang bergaris di bawah, kemudian ta'liq atau catatan kaki Al-Albani yang juga kami beri garis di bawah. Memang pernah diangkat oleh para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Di antaranya seperti Al-Hafidz Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, yakni Kitabul Wasaya, babu ma yustahabbu liman tufiya uja'atan ayyatasaddaqu an. Hadis nomor 2760 dan 2761. Di situ Hafidz Asqalani mengatakan wa fi hadisil babi minal fawaidi, dan pada hadis yang terletak di dalam bab ini terdapat daripada beberapa faedah jawazus shadaqati anil mayyit, yang diantaranya adalah kebolehan bersedekah yang pahalanya untuk mayit, wa anna dzalika yanfa'uhu, dan yang demikian itu bermanfaat untuknya, biwusuli thawabis shadaqati ilaihi, dengan sampainya pahala sedekah kepadanya, wala siyama in kana minal waladi, khususnya apabila sedekah itu berasal dari anaknya sendiri. Kemudian diantaranya adalah Imam Nawawi dalam Syarah Muslim Kitabul Wasiyah babu wusuli thawabis shadaqati ilal mayyit, hadis 1630 dan 4 hadis berikutnya. Coba perhatikan teks dari Syarah Muslim Imam Nawawi berikut. Wa fi hadzal hadis jawazu shadaqati anil mayyit, dan pada ini hadis terkandung kebolehan sedekah yang pahalanya diniatkan untuk mayit, wastihbabuha, dan kesunahannya. Di sini dikatakan sunnah. Wa anna sawabaha, dan bahwa pahalanya, pahala sedekah itu yasiluhu, sampai kepadanya, kepada mayit, wa yanfa'uhu, dan juga bermanfaat untuk mayit. Sebenarnya tidak ada kontradiksi. Hadis isna'u di Ali Ja'far atau aman memang menjadi landasan atau menjadi dasar bagi kesunahan kita membikinkan makanan untuk keluarga mayit, untuk meringankan kesedihan dan duka cita mereka, sehingga mereka terhindar dari segala bentuk niyahah. Namun apabila seseorang membuatkan jamuan pasca kematian yang tujuannya adalah menjadikan jamuan tersebut sebagai sedekah yang pahalanya diniatkan untuk mayit, maka itu juga bukan perkara yang dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan hal ini sejalan dengan apa yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dan Hafidz Asqalani tadi. Jadi kalau ada orang yang bertanya bagaimana hukum pembuatan makanan atau jamuan pasca kematian, maka jawabannya sebagaimana yang tertera di dalam Qawaid Fiqhiyah Al-Umuru Bimaqasidiha. Segala perkara dihukumkan dengan tujuan-tujuannya. Kalau tujuan pembuatan makanan itu ada mengandung unsur niyahah, maka itulah yang dikatakan sebagai bid'ah yang makruh. Adapun kalau tidak ada mengandung unsur niyahah, sebagaimana yang kita bisa pahami dari hadis jamuan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah SAW tadi, maka itu bukanlah perkara yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai bid'ah yang makruh. Apalagi kalau tujuannya adalah untuk mengajak mereka tahlilan, beramal soleh, membaca kalimah-kalimah thayyibah, dan juga tujuannya adalah untuk menjadikan jamuan itu sebagai sedekah yang pahalanya diniatkan untuk mayit. Maka
sama sekali itu bukan perkara yang dipermasalahkan atau dipersoalkan oleh para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berkenaan dengan hal itu, maka saya katakan haruslah selaras antara kulit dan isi. Jangan sampai kulitnya bernama Masjid Imam Syafi'i, tapi isinya bukanlah pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya sarankan kepada panitia dan jamaah masjid tersebut supaya belajar mazhab Imam Syafi'i kepada para ulama yang betul-betul paham mazhab Imam Syafi'i.